Kali ini gua akan membahas alur cerita film Inside Man Show. Seorang pria bernama Dalton Russell duduk di dalam sebuah sel dan menceritakan bagaimana dia telah melakukan perampokan yang sempurna. Dan ini ceritanya di New York, sekelompok perampok bertopeng berpakaian seperti tukang cat dan menggunakan varian Namaste sebagai alias menguasai Bank Manhattan Trust dan menyandera para pengunjung dan juga karyawan mereka. Kemudian membagi sandera menjadi beberapa kelompok dan menahan mereka di ruangan yang berbeda. Mereka juga memaksa para sandera untuk mengenakan pakaian yang sama dengan milik para perampok. Nah, para perampok menggilir sandera di antara berbagai ruangan dan sesekali memasukkan diri mereka sendiri secara diam-diam kelompok para sandera untuk membuat para sandera yang asli bingung akan siapa perampok yang sebenarnya. Salah satu perampok kemudian membutakan dengan lampu infrared. Seorang polisi diberitahu kalau ada asap datang dari bank dan polisi tersebut pun langsung melapor. Nggak lama kemudian polisi mengepung bank dan detektif Kit Ricer dan Bill Michelle bertanggung jawab atas kasus perampokan tersebut. Kapten polisi yang bernama Darius juga ikut menyelidiki kasus tersebut. Nah, Russell pemimpin perampok meminta sebuah pesawat dan 12 untuk mereka kabur. Mereka juga kemudian meminta makanan buat 50 sandera dan polisi pun memberi mereka pizza yang kotaknya dipasangkan alat pendengar Asia. Para perampok mengetahui tentang alat pendengar, jadi mereka menyetel rekaman suara dengan bahasa yang tidak para polisi mengerti. Frazier dan timnya kebingungan memahami bahasa apa yang mereka dengar. Sampai akhirnya Freddy memanggil seorang pekerja dari kerumunan yang memahami kalau itu adalah bahasa Albania. Mereka kemudian mengetahui kalau rekaman tersebut merupakan pidato dari Presiden Albania Enver Hoxha yang sudah meninggal. Di sisi lain, ketika Abdul Kit, ketua dewan direksi dan pendiri bank tersebut, mengetahui perampokan yang terjadi, dia yang menyewa pengacara yang sering memecahkan banyak kasus bernama Madeline White. Arthur berkata kepada White kalau ada sebuah kotak deposit nomor 392 di banknya yang isinya sangat berharga. Sehingga siang ini juga nggak mau semua orang tahu isi kotak tersebut, bahkan White pun juga nggak dikasih tahu. Pergi ke TKP dan meminta berbicara face to face Russell, yang mengizinkannya memasuki bank dan memeriksa isi kotak deposit nomor 392 yang isinya ada dokumen dari Nazi Jerman. Pasal di sini memberitahu White kalau Arthur membuat bank main tentara sini dengan uang yang diterima dari Nazi yang mengakibatkan kematian banyak orang Yahudi selama Perang Dunia. Kemudian memberitahu Rasa kalau Arthur akan memberinya uang yang banyak jika dia memberikan isi kotak tersebut, tetapi Rasa nggak mau. Sudah mulai lelah dengan kasus ini, Freddy menyiapkan pesawat dan 12 sesuai keinginan Rasa, tetapi sebelumnya dia meminta Rasa untuk membiarkannya masuk untuk memeriksa para sandera. Sebelum membiarkan para perampok pergi dan Rasul pun membawanya berkeliling bank. Di dalam bank kredit tempat bercakap-cakap dengan Rasa yang akhirnya Fraser memberitahu kalau dia adalah orang miskin. Bahkan dia belum bisa ngasih cincin kawin ke istrinya. Apakah dia sayang sama istrinya? Frazier pun menjawab iya. Setelah berkeliling bank dan ingin kembali keluar, Frazier tiba-tiba menyerang Rasa tetapi dihentikan oleh perampok lainnya. Setelah diperbolehkan kembali keluar, Frazier menjelaskan kepada timnya kalau dia sengaja berusaha memperkuat kasir asal dan mengambil kesimpulan kalau Rasul bukanlah dibunuh. Namun hal ini tampaknya tidak terbukti ketika para perampok sengaja memperlihatkan kepada Fraser dan timnya mereka menembak kepala salah satu sandera yang ditutupi kain. Eksekusi sandera tersebut mendorong tim unit layanan darurat untuk bertindak. Mereka berencana untuk menyerbu bank dan menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan para perampok. Tapi nggak lama kemudian Fraser mengetahui kalau para perampok telah memasang alat pendengar pada polisi melalui sebuah kotak yang di kasir asal. Sebelum mengetahui rencana polisi dari alat pendengar, para perampok ledakan granat asap menyamar dan menyatu dengan para sandera lalu keluar dari bank bersama Cassandra. Polisi pun langsung menahan dan menanyai semua orang yang keluar dari bank.
Tetapi mereka tidak dapat membedakan yang mana yang sandera dan yang mana yang perampok karena semuanya berpakaian sama. Sementara itu Fraser dan timnya mulai menelusuri dalam bank dan menemukan kalau senjata perampok adalah senjata replika plastik. Mereka juga menemukan alat peraga yang menjelaskan kalau penembakan sandera yang dilakukan Rasul ternyata palsu. Dan bahkan di bank ini tidak ada uang atau barang berharga yang dicuri dengan tidak adanya cara untuk mengidentifikasi tersangka dan tidak yakin apakah kejahatan telah dilakukan. Atasan Fraser memerintahkan untuk membatalkan kasus tersebut. Fraser bagaimanapun juga mencari kata panambang, dan menemukan kalau kotak deposit nomor 392 tidak pernah muncul di catatan bank apapun. Bank itu didirikan pada tahun 1948. Dia pun akhirnya memperoleh surat perintah penggeledahan untuk menyelidikinya, kemudian dihadapkan oleh Wahid yang memberitahunya tentang transaksi atur dengan mencoba membujuk Fraser untuk menghentikan penyelidikannya. Tetapi Fraser menolak dan memutar rekaman yang diam-diam direkam ketika mereka berdua berbicara. Yang menjadi penasaran akan diisi kotaknya menghampiri Arthur yang setelah dipaksa akhirnya mengakui kalau kotak itu berisi berlian dan cincin Cartier yang sangat mahal, yang diambil dari seorang teman Yahudinya yang dikhianati kepada Nabi pada tahun 1942. Di sini selanjutnya Rasul mengulangi monolog yang ada di opening scene sambil bersembunyi di balik dinding palsu yang dibangun oleh dia dan teman kelompoknya di dalam ruang dia Anda. Dia pun menunggu dan keluar seminggu setelah perampokan dengan isi kotak deposit milik Arthur termasuk dokumen yang dimiliki Arthur dan juga beberapa berlian. Jangan perjalanan keluar bank rasa berpapasan dengan Fraser yang tidak mengenalinya dan dengan sengaja rasa menabraknya. Pasa pun keluar dari bank dan memasuki sebuah pantun yang berisi teman-teman perampoknya yang beberapa di antaranya telah diinterogasi oleh polisi dan lolos ketika Fraser membuka kotak deposit milik Arthur nomor 392. Dia menemukan cincin Cartier dan catatan dari rasa yang bertuliskan ikuti cincin itu. Rizal pun akhirnya menemui Arthur dan mendesak White untuk menghubungi kantor masalah kejahatan perang di Departemen Luar Negeri tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Fraser, dan Michelle pun senang telah menyelesaikan kasus tersebut. Di rumah terakhir bertemu dengan istrinya dan menemukan sebuah berlian di kantong Fraser. Kemudian menyadari kalau rasa lelah yang menyelipkan berlian ke dalam kantongnya ketika mereka bertabrakan saat di bank. Lalu Fraser pun tersenyum akan kebaikan rasa. Lalu film pun selesai. Itulah alur cerita film Inside Man. Rekomendasi film lain yang mau ngejelasin alur ceritanya kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalau bisa klik tombol like dan juga klik tombol start with supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video buat selanjutnya. Bisa jangan lupa share.